Bentar ya, suruh fotokopi dulu, ada motor lewat. Hai teman-teman, ketemu lagi kita di vlog praktek 8. Ya, di vlog praktek 8 kita akan mempraktekkan memotret permukaan yang bertekstur. Bagaimana mengeluarkan tekstur di permukaan yang ada gelombangnya itu. Cara yang sederhana adalah logikanya kita harus menaruh cahaya di samping atau satellite. Karena permukaan handuk ini ada gelombangnya. Kalau kita kasih cahaya di samping, dia akan terjadi gelap terang, saling menutupi dengan bayangan, sehingga teksturnya akan keluar. Nah, di pemotretan nanti di studio saya praktekkan, saya akan menggunakan 3 arah cahaya. Satellite, agak ke atas, lalu paling atas. Nanti kita bisa lihat mana yang betul-betul memperlihatkan tekstur dari permukaan objek itu. Oke teman-teman, kita ke studio, kita lihat. Oke, saya tunggu ya. Siap ya Mas Pur? Yo, oke. Sip. 1, 2. Lagi, turun Mas Pur. Lagi. Yuk. Oke. Oke. Siap lampu. Yo, udah. Ya. Lagi, rendah. Ya, bawah. Oke, good. Ya. Bentar. Ya. 3 kali. 3 kali ya. Sip. Ya. Baik teman-teman, kita memotret benda yang bertekstur. Ya, permukaannya bertekstur. Bisa dilihat ini kain handuk, ya, dia bergelombang. Nah, pencahayaannya saya buat rata, miring begini. Miring, lalu akrilik. Saya menggunakan speedlight. Saya mulai dari nyala yang paling bawah, tengah, atas. Nanti kita bisa lihat terjadi gradasi atau tekstur yang ada di permukaan benda ini. Jadi anduk yang saya taruh sembarangan, dia akan bergelombang. Oke, bisa teman-teman? Ini hanya salah satu cara, bukan harus begini. Prinsipnya adalah set lighting, cahaya dari samping, untuk menimbulkan atau mengeluarkan tekstur dari objek, permukaan objek. Oke, kita masuk kelas, kita bahas. Sip. Hai. Kita memotret benda yang bertekstur permukaannya. Bertekstur, jadi ada gelap terang di permukaan objek itu. Bagaimana cara motretnya supaya gelap terang itu kelihatan, sehingga terjadi bayangan-bayangan yang saling menutupi di permukaan, sehingga teksturnya kelihatan. Jadi permukaan bertekstur. Ini biasanya makanan, kain-kain seperti ini, ya. Makanan yang paling susah tuh kalau kita mau motret menu nasi putih. Nasi putih tuh butiran-butirannya kan kecil sekali. Gimana memperlihatkan bahwa itu adalah nasi putih? Teksturnya harus kelihatan, sehingga bayangan dari nasi putih yang satu dengan yang lainnya harus ada, teman-teman. Cara motretnya gimana? Kita harus lihat. Dan kembali ke logika fotografi bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Ya. Saya menggunakan cahaya samping atau satellite, tapi saya ini benda berteksturnya. Lalu saya kasih akrilik di sini, miring. Lalu flash pertama saya pakai di sini. Kedua di sini. Ketiga di sini. Nah, cahaya yang keluar itu akan menghasilkan bayangan yang berbeda-beda. Mengakibatkan terjadi tekstur pada permukaan objek yang bergelombang itu. Mana yang lebih bagus? Kita bisa lihat nanti. Ya. Kenapa saya kasih akrilik? Supaya rata. Ya. Dan kita juga harus tahu sudutnya berapa ini akrilik ini. Kalau sudutnya terlalu condong, nanti terlalu rata dia.
Tapi kalau terlalu tegak, akhirnya bayangannya terlalu tegas sekali. Di sini akrilik gunanya untuk membuat apa ya? Bayangan bisa gradasinya bagus sekali. Ya, teman-teman boleh pakai sumber cahayanya speedlight dengan teknik strobis. Tapi ada, saya katakan ini diffuser di depan dia, penghalang. Penghalangnya apa? Saya pakai akrilik supaya apa? Cahaya yang keluar menjadi lembut sehingga bayangan tidak terlalu kental sekali. Oke teman-teman, selamat mencoba. Dan ini bukan hafalan ya. Prinsipnya adalah mengeluarkan tekstur adalah cahaya dari samping atau setlight. Berapa derajat setlightnya? Tergantung kebutuhan kita mau cerita apa di gambar itu. Oke teman-teman, selamat mencoba. Dan kita tunggu episode vlog praktek yang akan datang. Oke teman-teman, terima kasih. Gimana teman-teman? Sudah melihat yang akrilik saya taruh miring? Kenapa saya taruh miring? Supaya bisa kelihatan kalau cahaya dari bawah dapatnya bagaimana terhadap objek. Agak ke tengah atau dari atas. Teman-teman bisa lihat di contoh gambar. Sehingga permukaan yang bergelombang atau bertekstur akan lebih terlihat pada posisi sudut miringnya itu berapa derajat. Jelas teman-teman? Silakan dipraktekkan. Dan ini bukan hafalan ya, bukan tutorial. Tapi teman-teman saya harapkan lebih mengeksplor bagaimana memotret permukaan yang bertekstur. Oke teman-teman, selamat mencoba. Dan jangan lupa, saya juga punya IG, Kesatrian 125. Ya, teman-teman bisa lihat kegiatan saya ada di situ. Dan saya tunggu pertanyaannya serta komentarnya. Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, terima kasih.